selamat pagi. Selamat berjumpa lagi dengan Bu Siti ya. Nah, hari ini nanti kita akan belajar bersama-sama lagi. Tetapi, anak-anak kan udah pinter. Sebelum kita melakukan kegiatan, baik itu belajar atau kegiatan yang lainnya, lebih baik kita awali dengan berdoa dulu supaya apa yang kita lakukan selalu diberkati oleh Tuhan ya. Yuk kita berdoa terlebih dahulu ya untuk mengawali belajar pada hari ini. Anak-anak kan sudah pintar ya, sikap berdoa bagaimana, tangannya, terus kakinya ya, cara berbicaranya. Yuk kita berdoa, sikap sempurna, tangan dilipat, kepalanya tunduk, matanya terpejam. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus berkati kami dalam belajar hari ini, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Nah, anak, sudah pintar semua ya berdoanya, sikapnya sudah bagus-bagus semua. Nah, anak, hari ini kita masih belajar tentang apa? Pinter binatang, yaitu binatang air laut yang kecil. Nah, kemarin anak-anak sudah pinter-pinter semua ya, sudah mengirimkan tugas, bagus-bagus dan rajin-rajin sekali. Nah, anak, sebelum kita belajar lebih lanjut, yuk kita bernyanyi dulu ya. Nah, kita bernyanyi tentang salah satu binatang yang hidupnya di air. Apa ya? Ya, kita nyanyi dengan judul 7 ekor ikan mas. Siapa yang di rumah punya ikan mas? Ya, kita nyanyikan ya pelan-pelan. Yang sudah bisa nyanyi bersama. Yang belum bisa mendengarkan, nanti lama-lama jadi bisa ya. Yuk, 7 ekor ikan mas berenang-renang, berenang dalam kolam, timbul-timbul tenggelam, yang putih dan yang merah sangatlah senang. 7 ekor ikan mas di dalam kolam. Pinter, semuanya semangat sekali. Nah, untuk hari ini kita masih belajar lagi tentang binatang air laut yang kecil. Kira-kira apa ya? Nah, supaya anak-anak lebih jelas apa yang akan kita pelajari hari ini, nah yuk kita bersama-sama melihat video yang akan ditayangkan ini tentang apa ya. Nah, yuk kita bersama-sama ya. Ini videonya.
Sudah lihat videonya? Bagus sekali ya. Tentang apa tadi? Pasti anak-anak sudah bisa menjawab atau menebak, yaitu orang yang sedang mencari pinter lobster. Mencarinya di mana tadi ya anak-anak ya? Ya, yaitu di laut ya. Nah, jadi orangnya mencari lobster dapatnya di mana tadi? Ya, karena lobsternya tadi bersembunyi di karang-karang yang ada di dasar laut. Nah, anak, lobster itu ternyata termasuk dalam kelompok udang-udangan. Nah, anak sudah pernah lihat udang ya? Pasti sudah makan juga. Tapi beda dengan lobster, walaupun lobster itu termasuk dalam kelompok udang, tapi berbeda dengan udang ya. Kalau lobster itu tubuhnya lebih besar daripada udang ya. Di samping itu lobster kulitnya juga berbeda. Kulit lobster itu lebih keras. Nah, apalagi di bagian kepala itu keras dan tebal dan juga ditutupi dengan duri-duri atau ada bintik-bintiknya duri-duri. Ya, kalau kita pegang tentu saja tangan kita juga terasa agak sakit. Sampai itu kalau lobster itu kakinya berapa ya? Sudah pernah menghitung belum? Ya, kaki lobster itu ada 4 pasang. Nah, 1 pasang itu ada 2. Berarti kalau 4 pasang ada berapa ya? Nah, ada 8 ditambah 2 yang ada di depan yang bentuknya seperti gunting. Apa itu namanya? Ya, capit ya. Nah, capit itu merupakan senjatanya lobster dan juga udang ya. Untuk apa? Untuk melindungi dirinya dari ancaman. Contohnya, seumpama ada orang mau menangkap lobster. Nah, dia pasti nanti terus capitnya itu dia berusaha untuk mencapit yang akan menangkap tadi. Nah, itu usaha untuk melindungi tubuhnya. Nah, anak, lobster juga punya mata loh. Nah, letak mata lobster itu agak di bawahnya cangkang ya, jadi tidak kelihatan jelas sekali. Nah, anak, lobster itu ada 2 macam. Nah, ada lobster yang hidup di laut seperti dalam video tadi, ada juga lobster yang hidup di air tawar. Nah, lobster yang hidup di air laut itu tentu saja menggunakan air asin ya. Sedangkan lobster yang di air tawar itu airnya tidak asin. Nah, kalau yang di air tawar itu bisa kita temui di sungai atau anak-anak sungai, di kolam. Nah, bahkan ada yang memelihara di dalam akuarium. Sekarang lobster laut sama lobster yang hidup di air tawar tentu saja berbeda, tapi juga ada persamaannya. Nah, sekarang persamaannya apa?
Nah, bentuk tubuhnya sama ya. Dia juga punya capit yang jumlahnya 2, sama-sama punya capit. Dan kakinya pun juga sama jumlahnya. Berapa tadi? 8. Dan kulitnya juga sama-sama keras ya. Tetapi bedanya apa? Nah, kalau lobster yang di air laut itu bentuk atau ukuran tubuhnya lebih besar daripada lobster yang hidupnya di air tawar. Terus panjangnya tubuh juga berbeda ternyata. Lobster yang di air laut itu lebih panjang daripada lobster yang di air tawar. Kira-kira berapa ya panjangnya ya? Nah, kalau yang di air tawar itu sekitar 6 inci. Sedangkan kalau yang hidupnya itu di air laut itu bisa mencapai 8 inci, bahkan ada yang sampai 20 inci karena lobsternya besar sekali. Nah, anak-anak, tadi lobster ada 2 ya. Ada yang di air laut dan juga ada yang di air tawar. Nah, sekarang lobster itu kan suka sembunyi. Yang hidupnya di air laut sembunyinya di mana ya? Nah, seperti tadi sembunyinya di batu-batu karang. Sedangkan kalau yang di air tawar sembunyinya di mana? Yang ngumpetnya di mana? Yaitu di bebatuan atau di pipa-pipa di dalam tempat dia hidup tadi. Ada yang di kolam, kalau di sungai mungkin ya di batu-batu ya. Kalau yang dipelihara di kolam itu di pipa-pipa ya, seperti itu. Sekarang lobster itu kan juga perlu makanan karena dia termasuk juga makhluk hidup. Sekarang lobster yang di air laut itu juga membutuhkan makanan. Makanannya apa ya? Nah, makanannya yaitu ikan-ikan kecil yang ada di laut, termasuk udang, kerang, siput, dan hewan-hewan kecil lainnya yang ada di laut tersebut. Siapa yang menyediakan? Apakah manusia? Tentu bukan ya. Itu yang menyediakan adalah Tuhan. Sekarang lobster itu juga bisa berkembang biak. Nah, cara berkembang biaknya bagaimana ya? Nah, sama seperti ayam, bebek, ikan, dan lainnya. Itu juga lobster berkembang biak dengan cara bertelur. Ya, dia bertelur. Bertelurnya di mana? Ya di air, di mana tempat dia hidup. Kalau yang lobster air laut juga di laut, lalu yang air tawar juga di air tawar tersebut ya. Nah, bagaimana berkembang biaknya? Dari telur kalau sudah menetas itu menjadi larva. Nah, larva tersebut lama-lama menjadi lobster yang dewasa. Anak-anak ya, cara berkembang biaknya lobster. Sekarang kalau kita memelihara atau membudidayakan lobster itu tentu saja kita harus bisa merawat. Nah, cara merawat bagaimana ya kalau kita memelihara? Nah, yaitu tentu saja kita harus menyiapkan tempatnya. Nah, tempatnya harus selalu rajin dibersihkan, terutama di bagian saringannya. Nah, pasti di situ banyak sisa-sisa tumbuhan liar yang ada di situ, itu harus dibersihkan supaya kolamnya tetap bersih. Di samping itu juga sisa-sisa makanan dari lobster tadi yang mengendap di kolam, nah itu bisa juga bersih sehingga kolamnya menjadi sehat. Di samping itu juga harus rajin memberi makan secara teratur ya. Pagi, sore, pagi 1 kali, sore 1 kali. Samping itu, lobster itu kan juga butuh bernafas. Nah, di dalam air juga harus disediakan oksigen atau udara. Jadi, yang membudidayakan harus bisa mengatur oksigen yang ada di air itu sehingga dapat berfungsi dengan baik. Nah, itu cara merawatnya. Nah, Nana, lobster itu dipelihara atau dibudidayakan tentu saja untuk dijual. Nah, untuk dipanen.
Masa panennya itu sekitar kalau sudah berumur 6 sampai 8 bulan atau beratnya itu sudah mencapai sekitar 100 gram. Tetapi kalau lobster yang di laut, nah itu ya, itu harganya sangat mahal sekali loh anak-anak kalau kita beli ya. Kenapa kok sangat mahal? Karena satu, itu mencarinya sangat susah sekali, harus menyelam dulu ke dasar lautan, bahkan harus mencari di batu-batu karang. Nah, itu baru bisa menemukan. Di samping itu, kalau yang lobster air tawar, tentu saja juga cara memeliharanya membutuhkan biaya yang banyak. Maka lobster itu harganya sangat mahal. Anak-anak, sudah banyak sekali ya yang kita pelajari atau kita ketahui tentang lobster, baik itu yang di laut maupun yang di air tawar. Nah, sekarang waktunya kita akan bersama-sama mengerjakan tugas. Nah, tugas dari Bu Guru hari ini apa ya? Nah, ini nanti kita akan menggambar bersama-sama gambar lobster. Sudah disiapkan alatnya? Iya, yuk kita bersama-sama menggambar ya. Sudah siap anak-anak untuk menggambar? Ya. Boleh menggunakan spidol, boleh menggunakan pensil ya. Nah, Bu Guru memakai spidol besar boleh, spidol kecil juga boleh. Pertama, kita membuat garis lengkung ya, dari sini naik, turun, nah agak belok sedikit, ini ya. Nah, dari sini sudah jadi yang bagian atas ya. Ini kita kasih agak runcing ya ke depan sedikit. Nah, sini naik, turun, belok sedikit. Nah, sudah jadi. Pasti anak-anak hasilnya lebih bagus dari Bu Guru ya. Nah, sekarang bagian kepala kita kasih garis lengkung dari sini. Nah, badannya kita kasih ruas-ruasnya. Ini bisa kan? Nah, bagian ekornya biar bagus boleh dikasih gini ya. Nah, tadi ada apanya ya? Ada matanya. Nah, matanya ya. Nih, seperti ini. Terus ada apanya lagi tadi? Yang untuk melindungi badannya apa tadi? Ya, capit. Berapa capitnya? 2 ya. Kita buat dari sini ya. Pelan-pelan. Naik, belok. Nah, kita buat capitnya seperti gunting. Nah, 1. Terus bagian sebelahnya sini 1 lagi juga agak belok sedikit, naik, kita buat guntingnya. Nah, turun. Nah, sudah jadi belum? Ya, sekarang kita kasih apa ya namanya, kayak antennya ya. Nah, dari sini. Ini, wah, Bu Guru gambarnya jelek ya, Dik. Nah, kakinya berapa tadi? 8 atau 4 pasang. Kita buat kakinya dari sini. Belok. 1, 2, 3. Ya, terus lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 6, 7, 8. Sudah jadi. Nah, supaya lebih bagus kita beri apa? Warna ya. Kita ambil krayonnya. Warnanya apa ya? Boleh anak-anak warnanya bebas ya. Bu Guru menggunakan warna biru, pelan-pelan. Nah, bulat gitu ya mewarnanya ya, biar rata.
Nah, sudah jadi. Sekarang jangan lupa dikasih nama bawahnya. Lobster. L O B S T E R. Lobster. Jangan lupa juga nanti dikasih namanya anak-anak ya. Nah, sudah jadi. Selamat menggambar. Terima kasih. Nah, anak, jangan lupa ya, nanti minta tolong sama mama atau papa. Waktu anak-anak menggambar, tolong difotokan dan juga gambar yang sudah jadi. Kemudian dikirim ke ibu guru masing-masing ya. Terima kasih. Anak-anak, belajarnya dari Bu Siti hari ini cukup sekian dulu ya. Agar apa yang sudah kita pelajari hari ini hidup bermanfaat bagi kita, tentu saja kita minta berkat kepada Tuhan. Kita berdoa bersama-sama ya. Yuk, tangan dilipat, kepalanya tunduk, matanya terpejam. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas ilmu yang sudah kami dapat pada hari ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat siang anak, sampai jumpa lagi lain waktu. Tuhan Yesus memberkati, amin.